Seorang pria meloncat dari pesawat dalam sebuah kelas terjun payung yang seharusnya berjalan normal. Dengan parasut terbuka sempurna dan prosedur keselamatan yang tidak menunjukkan satupun kesalahan, namun sebelum kakinya menyentuh tanah, pria itu sudah meninggal dunia. Divisi Kejahatan Besar LAPD mulai menyadari bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan. Korban diketahui bernama Alonso Padilla, seorang pensiunan yang bekerja sebagai terapis khusus angkatan udara dan mengajar di tempat kelas terjun payung ini 2 kali seminggu. Morgan justru terlihat antusias. Bagaimana seseorang bisa dibunuh di udara tanpa merusak parasutnya? Di dalam pakaian terjun Alonso, tim menemukan surat ancaman kematian. Morgan segera menyadari bahwa catatan itu bukan ditulis hari ini. Tinta dan garisnya sudah memudar, menandakan surat itu telah ditulis beberapa hari yang lalu dan dibawa oleh korban selama berhari-hari. Artinya, Alonso Padilla tahu dirinya diancam, namun belum diketahui entah alasan apa dia membawa surat itu. Untuk memahami siapa yang mungkin menginginkan kematian Alonso, tim mulai menanyai para murid di kelas terjun payung tersebut. Tina, pemilik tempat sekaligus orang yang mengubah lokasi itu menjadi kelas terjun payung karena kecintaan Alonso, mengatakan bahwa Alonso memang terlihat seperti sedang menghadapi masalah beberapa hari terakhir. Meskipun selama kelas berlangsung semuanya tampak normal. Murid lainnya adalah Ethan Wolf, murid baru yang juga mengaku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan pada hari kejadian. Kemudian Karadina Morgan memeriksa area loker. Morgan menemukan sebuah kartu kunci putih polos, temuan yang terasa janggal mengingat loker tersebut dibuka menggunakan kunci logam biasa. Beberapa waktu kemudian di LAPD, Morgan sudah membawa hasil pemeriksaan medis korban. Prosesnya terasa sangat cepat karena Morgan mengenal salah satu petugas medis. Laporan menyebutkan Alonso mengalami hipoksia, yaitu kekurangan oksigen. Morgan setuju dengan temuan tersebut, namun tim tidak sepenuhnya yakin. Helm dan masker oksigen Alonso tidak menunjukkan kerusakan. Selain itu, hasil medis tidak menjelaskan keberadaan surat ancaman. Di tengah diskusi, muncul Solomon dari Divisi Profesi dan Pengamanan LAPD. Ia menerima laporan bahwa Morgan mempercepat hasil medis dengan membawa nama atasan. Yang tidak Morgan ketahui, percepatan itu membuat LAPD mengeluarkan biaya tambahan sebesar $12.000. Cost us $12,000 in rush fees. What? Morgan. Akibatnya, Morgan diwajibkan mengikuti kelas pelatihan detektif. Jika ia gagal, statusnya sebagai konsultan detektif LAPD akan dicabut. Untuk sementara, tim harus menangani kasus tanpa Morgan. Wagner tiba-tiba mengajukan diri untuk mendampingi Karadec menggeledah rumah Alonso. Selena terlihat terganggu karena atasannya kembali ikut campur langsung dalam kasus timnya. Consider me your new secret weapon. Sementara itu, di sisi Morgan di kelas pelatihan. Seperti biasa, ia bukan peserta yang patuh. Ia sering memotong pembicaraan instruktur. Namun, satu materi menarik perhatiannya. Cara membaca kebohongan melalui bahasa tubuh saat interogasi. Tanpa izin, Morgan keluar kelas dan menelpon Karadec. Saat itu, Wagner dan Karadec sudah berada di rumah Alonso. Morgan memberitahu bahwa Ethan Wolf patut dicurigai, terutama dari cara duduknya yang defensif saat diwawancara. Hampir bersamaan, mereka mendengar suara lantai di atas. Ethan tertangkap basah sedang mencoba kabur dari rumah Alonso, namun berhasil dihentikan oleh Wagner. Di ruang interogasi, terungkap bahwa Ethan adalah seorang insinyur kedirgantaraan di Flagstone Defense System. Ia diketahui sempat berdebat dengan Alonso beberapa hari sebelum kematian korban. Ethan kemudian menjelaskan alasannya. Saudara laki-lakinya, Silas, adalah pilot uji coba Flagstone yang dipakai untuk angkatan udara. Ia juga sekaligus pasien terapis Alonso. Silas meninggal beberapa minggu lalu akibat kecelakaan yang secara resmi dikaitkan dengan penyakit
PTSD. Ethan meyakini Alonso gagal menangani kondisi adiknya. Namun ketika ditanya mengapa ia justru menjadi murid di kelas terjun payung Alonso, pembelaan Ethan tidak cukup kuat. Ia pun ditahan sementara. Think he's earned a trip to the holding cell. Di ruang utama, Selena semakin kesal pada Wagner karena menggunakan anggota timnya untuk menggeledah rumah Ethan tanpa izin. Karadec mencoba menenangkan Selena, namun ia justru diminta fokus memastikan Morgan tidak melanggar aturan lagi selama pelatihan. Tak lama setelah itu, Selena menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata penelponnya adalah Arthur yang berhasil melarikan diri. Arthur meminta Selena menjaga Morgan, sementara ia sendiri akan mengejar pria yang mengincar tas Roman itu dan menolak bantuan apapun. Penyelidikan berlanjut ketika Wagner dan Karadec menemui Dr. Maeve Sloan, ahli bedah sekaligus atasan Alonso. Sloan mengungkapkan bahwa setelah kematian Silas, Alonso menjadi sangat khawatir terhadap pilot uji coba lain. Ia mulai meminta hasil medis mereka dan bahkan melarang beberapa pilot terbang, yang secara tidak langsung merusak karir banyak orang dan membuat Alonso memiliki banyak musuh. Saat memasuki ruang kerja Alonso, Karadec menyadari pintunya menggunakan sistem kartu yang mirip dengan kartu putih yang ditemukan di loker. Kini jelas bahwa kartu tersebut adalah kartu akses umum fasilitas tempat Alonso bekerja. Setelah Sloan pergi, Karadec menemukan papan investigasi rahasia milik Alonso. Papan itu kemudian dibawa ke LAPD. Di papan tersebut, urutan pertama tertulis Thunderbird, yang diketahui adalah kode name Silas saat menjadi pilot uji coba. Artinya, Alonso menyusun daftar pasien berdasarkan kode name pilot uji coba. Namun, ada beberapa simbol yang tidak dimengerti tim, terutama Cadmus, tokoh mitologi Yunani, ditempatkan terpisah dan berdampingan dengan logo Flagstone. Wagner menyadari hanya satu orang di tim yang menyukai teka-teki semacam ini. Ia lalu mendorong Karadec untuk meminta bantuan Morgan. She gets caught, she could lose her job, Captain. I'm not asking. Text her the board. Sementara itu, Morgan menerima pesan tim saat pelajaran sedang membahas prosedur TKP. Ia langsung memahami makna simbol di papan. Simbol-simbol itu mewakili gejala PTSD, sementara warna dan tanggal menunjukkan kondisi pasien dari membaik hingga memburuk. Keanehannya, semua pasien mengalami penurunan kondisi di tanggal yang sama. Hal ini hampir mustahil terjadi secara alami. Namun sebelum Morgan menyampaikan analisis lengkapnya, ia ketahuan oleh instruktur menambah catatan buruk dalam evaluasinya. Exactly what I didn't want to happen. Tim pun menyimpulkan bahwa beberapa pasien kemungkinan telah meninggal. Cadmus ternyata adalah pesawat prototipe yang dikembangkan Flagstone untuk angkatan udara. Mereka pun kembali menemui Ethan. Ia menjelaskan bahwa Alonso mencurigai pesawat Cadmus dan meminta bantuannya. Ethan menemukan adanya masalah pada sistem penopang oksigen, menyebabkan pilot mengalami hipoksia. Kematian Silas bukanlah karena PTSD, melainkan kegagalan sistem pesawat. Investigasi mengarah pada Randy Pike, kepala teknisi proyek Cadmus. Ethan sudah melaporkan masalah tersebut, namun Randy mengabaikan demi memastikan pesawat dibeli angkatan udara. Ethan menyerahkan flash disk berisi diagnosa pesawat kepada Alonso beberapa hari sebelum kematian Alonso. Itulah alasan ia menyamar sebagai murid dan menyusup ke rumah Alonso untuk mencari flash disk tersebut, namun tidak menemukannya. He texted me yesterday. Said it was urgent we meet. He told me about a death threat. Tanpa bukti fisik, Randy belum bisa dituntut. Komputer Alonso sendiri masih berada di divisi investigasi teknis dan membutuhkan waktu untuk diproses. Diam-diam, Wagner meminta Morgan mengeceknya. Di kelas, Morgan menciptakan situasi agar seluruh kelas dibawa ke ruangan divisi investigasi teknis. Di saat itulah ia mengakses laptop Alonso. Ia menemukan bahwa Alonso sempat mencoba mencetak dokumen yang tidak selesai di printer kantor. Karena Karadec memiliki kartu akses putih milik Alonso, mereka langsung menuju tempat kerja Alonso dan mengakses printer.
Dokumen yang dicetak berisi hasil diagnosa pesawat Catmus. Kesalahan terjadi ketika mereka kembali menghubungi Morgan, membuatnya ketahuan oleh instruktur. Yep. Sorry. Tak lama setelah itu, Morgan dipanggil oleh Solomon dan diberitahu bahwa ia dipecat dari LAPD. Dengan surat resmi akan diberikan keesokan harinya. Your insubordination isn't a quirk, Morgan. It's a liability. Malam itu, Wagner menemui Selena. Selena meluapkan kemarahannya, bukan hanya karena timnya diambil alih, tetapi karena Morgan berada di ambang pemecatan karena Wagner. Understood. Kemudian Selena menemui Tim, lalu disusul oleh Morgan. Secara teknis pemecatan belum resmi, sehingga Morgan masih berstatus konsultan. Selena juga memberitahu tentang pelarian Arthur kepadanya. Saat Morgan melihat papan kasus untuk pertama kalinya, Karadec langsung tahu patternnya sudah sampai pada deduksi akhir. Your pilots are slowly suffocating. There's a problem with the life support system. Mereka kembali menemui Randy Pike. Motifnya adalah Alonso mengetahui cacat sistem oksigen pesawat Catmus dan mulai meminta hasil medis pilot. Bagi Randy, itu adalah ancaman besar. Randy pun menyabotasi peralatan terjun payung Alonso, khususnya katup masker oksigen. Katup murahan tanpa merek menutup jalur masuk oksigen. Dalam suhu ekstrim di ketinggian, Alonso mengalami disorientasi dan meninggal, bukan karena hipoksia, tetapi hiperkapnia, yaitu kelebihan karbon dioksida. Bukti terakhir datang dari rekaman satelit Angkatan Udara yang menunjukkan Randy memasuki fasilitas terjun payung malam sebelum kematian Alonso. Randy ditangkap dan kasus pun selesai. Ramsey Pike, you're under arrest for the murder of Alonso Padilla. Turn around. Masalah terakhir tersisa adalah Morgan Guillory. Di ruangan Selena, ia memanggil Wagner dan menunjukkan berkas yang membuktikan perselingkuhan Solomon dengan istri kepala LAPD. Berkas itu diserahkan kepada Solomon dengan satu syarat. Apabila Solomon tidak ingin rahasianya terbongkar, pemecatan Morgan harus dicabut. Sementara di dalam lift, Karadec dan Wagner ada di dalamnya. Karadec menyeratkan bahwa ia tahu alasan Wagner terus ikut campur, yaitu adanya seseorang yang Wagner takuti, dan orang itu adalah Morgan Guillory. Di scene penutup, Selena datang ke rumah Morgan dan memberitahu bahwa Morgan akan tetap berada di LAPD tanpa menjelaskan apa yang telah Selena lakukan demi menyelamatkan Morgan.